Number 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tulip. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Gilang Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tutorial spreadsheet bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian. Menjelaskan tutorial cara membuat jurnal penyesuaian di aplikasi Excel. Yang pertama, kita buka aplikasi Excel. Ya, yang kedua, kita buat ref perkiranya terlebih dahulu. Oke, setelah kita buat ref perkiranya, langsung saja kita buat jurnal tulisannya. Yang pertama, kita tulis skopnya terlebih dahulu. Kemudian untuk kolomnya kita buat dari B5 sampai I5, kemudian kita tarik ke bawah secukupnya. Kemudian kita file border. Untuk kolom yang ini kita merger and center, kemudian tulis tanggal. Untuk kolom 2 ini kita merger and center lagi, kemudian tulis keterangan. Untuk kolom sebelahnya ref, sebelahnya lagi index, debit, dan kredit. Untuk tabel keterangan, kolom width-nya biasanya saya menggunakan 35, dan untuk debit dan kreditnya 15. Oke, kemudian kita blok dari kolom debit dan kredit, kemudian number, accounting, dan pilih rupiah. Oke, kemudian di kolom keterangan kita masukkan rumus sama dengan if and not, kemudian debit sama dengan petik 2
2 petik di atas 2 kali, kemudian tutup kurung. Nah, karena di sini yang muncul adalah titik koma, jadi kita menggunakan titik koma, kredit sama dengan petik-petik tutup kurung titik 2 di lookup, kemudian ref titik koma, kemudian kita masuk ke ref perkiraan blok dari atas sampai ke bawah, kemudian klik F4 titik koma 2 titik koma false tutup kurung titik koma petik 2 tutup kurung, kemudian kita klik enter. Nah, kalau misalnya di sini sudah tercantum rumus, berarti rumus Anda yang masukkan sudah benar. Kemudian tarik ke bawah seperti ini. Kemudian untuk yang di kolom sebelahnya kita tinggal tarik seperti ini. Nah, kemudian ganti rumus yaitu J, itu kita ganti menjadi H untuk yang di kolom kredit. Kemudian G itu kita ganti dengan huruf F, yaitu di bagian ref. Kemudian kita klik enter, lalu tarik sampai ke bawah. Oke, langsung saja di soal yang pertama, asuransi dibayar di muka yang telah terpakai berjumlah 24 juta rupiah. Nah, dikarenakan di neraca saldo yang keluar adalah akun asuransi dibayar di muka, maka itu masuk pendekatan aset. Jurnalnya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Karena dia merupakan pendekatan aset, maka yang nominalnya adalah yang telah menjadi beban atau yang telah digunakan. Nah, berdasarkan dengan soal asuransi dibayar di muka yang telah terpakai berjumlah 24 juta, maka nominalnya adalah 24 juta. 24 juta. Oke, kemudian untuk akunnya tadi saya sudah katakan bahwa untuk pendekatan aset yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Kita lihat di ref perkiraan, dikarenakan di sini belum ada beban asuransi, maka langsung saja kita tambahkan. Oke. Di sini beban asuransi berkode 516 dan asuransi dibayar di muka 113. Kita masukkan 516 dan 113. Maka dia akan keluar secara otomatis beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Depresiasi kendaraan untuk tahun 2001 sebesar 70 juta. Nah, di sini adalah penyusutan kendaraan. Untuk jurnalnya adalah beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Dikarenakan di sini telah disebutkan jumlahnya yaitu sebesar 70 juta, maka kita tidak usah mengalihkan dengan persentase depresiasinya karena di sini sudah disebutkan. Oke. Untuk akunnya adalah beban penyusutan kendaraan. Nah, dikarenakan di sini belum ada, maka kita harus tambahkan lagi beban penyusutan kendaraan. Oke. Nah, dikarenakan di sini sudah ada akumulasi penyusutan kendaraan, jadi kita tidak usah menambahkannya lagi. Langsung saja akunnya 517 dan 122. Oke, kita masukkan 517 dan 122. Oke, untuk jumlahnya saya sudah katakan tadi bahwa tetap karena sudah disebutkan yaitu 70 juta. Nah, maka di sini akan langsung muncul secara otomatis beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Kemudian lanjut di soal yang nomor 3, depresiasi peralatan kantor untuk tahun 2001 adalah 3.900.000. Maka jurnalnya sama seperti di atas, beban penyusutan peralatan kantor pada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nah, sama seperti yang tadi, karena di sini belum ada beban penyusutan peralatan kantor, maka langsung saja kita tulis beban penyusutan peralatan
peralatan kantor karena di sini sudah ada akumulasi penyusunan peralatan, jadi kita tidak usah menambahkannya lagi. Maka nomor refnya 518 dan 124. Langsung saja kita tulis 518 dan 124. Oke, sama seperti kasus di atas, depresiasi peralatan kantor untuk tahun 2001 adalah 3.900.000. Nah, untuk nominalnya di sini sudah disebutkan bahwa depresiasinya yaitu 3.900.000. Jadi kita tidak usah mengalihkannya lagi dengan depresiasinya. Jadi langsung saja kita tulis sebesar 3.900.000. Maka dia akan muncul lagi seperti tadi. Oke, kemudian lanjut ke soal nomor 4. Bunga wesel yang terutang berjumlah 33.400.000. Nah, di sini untuk akunnya adalah biaya bunga wesel pada utang bunga wesel. Jadi kita lihat di sini, karena di sini belum ada beban bunga wesel, jadi langsung saja kita tambahkan 519 beban bunga wesel pada utang bunga wesel. Nah, karena di sini hanya ada utang wesel, jadi kita harus tambahkan lagi karena utang wesel dengan utang bunga wesel itu berbeda. Jadi langsung saja kita tambahkan di sini 204 utang bunga wesel Oke. Nah, di sini kita akan masukkan di sini beban bunga wesel bernomor ref 519 dan utang bunga wesel 204. Langsung saja kita masukkan 519 dan 204. Untuk nominalnya di sini jika beban pada utang maka itu nominalnya tidak akan berubah. Jadi sesuai dengan soal, beban bunga wesel yang terutang berjumlah 33.400.000, maka jurnalnya adalah beban bunga wesel pada utang bunga wesel dan nominalnya tetap 33.400.000. 204. Oke. Lanjut ke soal nomor 5. Dari seluruh pendapatan diterima di muka, sejumlah 1.250.000 diantaranya telah diakui sebagai pendapatan untuk tahun 2001. Nah, untuk soal yang ini, karena yang timbul di neraca saldo adalah pendapatan diterima di muka, maka jika ada yang timbul di neraca saldo itu akan selalu berkurang. Jadi, pendapatan diterima di muka awalnya itu kan adalah utang. Itu normalnya ditaruh di kredit. Karena dia berkurang, maka dia akan ditaruh di bagian debit. Jadi akunnya adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan. Oke, karena di akun ini perkiraan sudah ada pendapatan diterima di muka dan juga sudah ada pendapatan, maka kita tidak perlu menambahkan akun lagi. Jadi langsung saja 213 dan 411. Nah, untuk jumlahnya di sini sudah disebutkan bahwa yang telah diakui. Maka untuk bagian ini kita harus mencari nominal yang telah dijadikan pendapatan. Nah, karena di sini sudah tercantum bahwa telah diakui sebagai pendapatan, berarti nominal tersebut sudah menjadi pendapatan. Nah, maka jumlah untuk nominalnya adalah 1.250.000. Oke, lanjut ke soal yang nomor 6. Gaji sopir bulan Desember yang belum dibayar berjumlah 8.400.000. Untuk nomor 6 ini, akun jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji pada utang gaji. Kemudian kita lihat lagi dari perkiraan, beban gaji sudah ada, tetapi belum ada utang gaji.
Nah, langsung saja kita tambahkan 205 utang gaji. Oke, di sini utang gaji bernilai ref 205 dan biaya gaji 511. Oke, kemudian langsung bisa kita tulis 511 dan 205. Untuk nilainya itu bernilai tetap, jadi sesuai dengan soal. Jadi gaji supir bulan Desember yang belum dibayar sejumlah 8.400.000. Maka nominal yang akan kita tulis di jurnal penyesuaiannya adalah tetap, yaitu 8.400.000. Oke, dia langsung timbul secara otomatis. Kemudian nomor 7. Pekerjaan servis kendaraan yang diselesaikan pada bulan Desember senilai 4.700.000 belum diterima uangnya. Nah, untuk soal ini itu masuk pada piutang. Jadi akun yang timbul untuk di jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan, adalah piutang usaha pada pendapatan. Nah, karena di sini sudah di ref perkiraan sudah tercantum ada piutang usaha dan sudah ada pendapatan, maka langsung saja kita tulis di ref yaitu 112 dan 411. Nah, untuk nominalnya ini bernilai tetap lagi karena jika piutang dan pendapatan itu bernilainya sama, yaitu seperti yang ada di soal. Nah, karena di sini pekerjaan servis kendaraan yang diselesaikan pada bulan Desember senilai 4.700.000 belum diterima uangnya. Nah, jadi nominalnya adalah 4.700.000. Oke, lanjut ke soal terakhir yaitu soal nomor 8. Tagihan telepon untuk bulan Desember sebesar 14 juta belum dicatat dan belum dibayar. Nah, ini sama kasusnya seperti nomor 6. Jadi jurnalnya adalah biaya telepon pada utang telepon. Nah, kita lihat di sini beban biaya telepon sudah ada, tapi di sini belum ada utang telepon. Jadi langsung saja kita tambahkan refnya 206 utang telepon. Oke, kemudian langsung saja kita masukkan kodenya adalah 515 dan 206. Ya, 206. Oke, kemudian untuk nominalnya seperti yang nomor 6 tadi bernilai tetap yaitu 14 juta. Oke, untuk tanggalnya karena dia jurnal penyesuaian maka dia tetap pada tanggal di akhir periode tersebut yaitu tanggal 31 Desember. Kita tarik sampai ke bawah. Ya, dan di sini yaitu adalah Desember 2001. Oke, kemudian di akhir kita jumlahkan keseluruhan totalnya. Nah, untuk kolom yang tidak diperlukan kita bisa hapus. Ya, kita hapus terlebih dahulu rumusnya. Kemudian dari ini sampai ke bagian indeks kita merger and center jumlah. Kemudian di bagian debit ini kita tuliskan rumus yaitu sama dengan subtotal 9 titik koma, kemudian tarik dari atas sampai ke bawah, kemudian klik enter. Nah, untuk ini kemudian kita tarik lagi ke sebelahnya untuk mendapatkan hasil yang sama seperti di kolom debat. Nah, jika hasilnya kedua ini sudah seimbang atau balance, maka pekerjaan kalian sudah benar.
Number 2. Nama saya Suci. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat tutorial spreadsheet neraca saldo penyesuaian NSD pada worksheet. Setelah pembuatan jurnal penyesuaian, dilanjut dengan pembuatan worksheet. Langkah pertama adalah mengambil sheet baru, lalu membuat kopnya. Lalu di merger and center, lalu langkah selanjutnya membuat kolom. D untuk debit, K untuk kredit. Lalu kita posting neraca saldo ke bagian worksheet. Caranya, tekan sama dengan, lalu buka neraca saldo, lalu tekan nomor akun, lalu enter.
number, lalu akunting, simbolnya cari yang rupiah, lalu tekan OK. Selanjutnya penyesuaian. Kita cari akun dari jurnal penyesuaian. Akun jurnal penyesuaian dipindah ke penyesuaian yang ada di worksheet. Akun yang tidak ada di worksheet kita taruh. Jika sudah ada akunnya di worksheet, nominalnya tinggal ditaruh, apakah itu bagian debit maupun kredit. Lalu yang kedua, beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Karena beban penyusutan kendaraan tidak ada, jadi kita pindahkan. Nominalnya 70 juta pada debit. Lalu akumulasi depresiasi kendaraan sama saja dengan akumulasi penyusutan kendaraan. Karena sudah ada di worksheet, jadi kita tinggal tambahkan nominalnya. Lalu yang ketiga, beban penyusutan peralatan kantor pada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Kita tambah lagi. Nominalnya sebesar 3.900.000. Lalu ditaruh. Lalu yang keempat, beban bunga wesel pada utang bunga wesel. Kita cari, karena nominalnya dua-duanya tidak ada, jadi kita taruh dua-duanya, jadi tambahan akun. Nominalnya sebesar 33.400.000. Lalu selanjutnya pendapatan diterima dibuka pada pendapatan. Kita lihat akunnya juga tidak ada, jadi kita tambahkan akun pendapatan diterima di muka. Karena pendapatan sudah ada, jadi kita tidak usah menambahkannya lagi. Nominalnya sebesar 1 juta.
1.250.000. Lalu kita taruh di kredit pada pendapatan. Lalu selanjutnya biaya gaji pada utang gaji. Karena biaya gaji sudah ada, jadi tinggal ditambahkan nominalnya pada debit sebesar 8.400.000 dan menambahkan akun utang gaji. Lalu selanjutnya piutang usaha pada pendapatan sebesar 4.700.000. Karena piutang usaha dan pendapatan sudah ada, jadi kita tinggal menambahkan nominal sebesar 4.700.000. Karena pendapatan juga sudah tadi ditambah, jadi pendapatannya ditambah dengan nominal 4.700.000. Jadi 1.250.000 ditambah dengan 4.700.000. Jadi total pendapatannya 5.950.000. Lalu yang terakhir biaya telepon pada utang telepon. Karena biaya telepon sudah ada, jadi kita akan menambahkan akun utang telepon saja. Nominalnya sebesar 14 juta. Lalu kita totalkan dengan cara menggunakan subtotal 9, tarik dari atas hingga ke bawah, lalu tarik ke samping dan balance. Hasilnya sama. Lalu selanjutnya adalah NSD, neraca setelah disesuaikan. Caranya menggunakan rumusnya sama dengan if lalu pencet tambah kurung lagi 1, lalu debit pada neraca saldo ditambah dengan debit pada penyesuaian, lalu tutup kurung, dikurang, buka kurung, kredit pada neraca saldo ditambah dengan kredit pada penyesuaian, lalu tutup kurung, lebih besar 0, titik koma, lalu buka kurung lagi, lalu debit pada neraca saldo ditambah debit pada penyesuaian, tutup kurung, dikurang, buka kurung lagi, kredit pada neraca saldo
ditambah dengan kredit pada penyesuaian. Lalu tutup kurung, titik koma, 0, tutup kurung lagi. Lalu tekan enter. Setelah memasukkan rumus, kita tarik ke bawah agar rumusnya sampai ke bawah. Lalu pindahkan rumusnya ke samping pada kredit dengan cara menarik ke samping. Kita ubah dengan memulai kredit pada neraca saldo, lalu dilanjut dengan debit pada neraca saldo. Lalu tekan enter. Lalu rumusnya ditarik lagi ke bawah. Maaf, ada kesalahan. Diulang. Rumusnya ditarik ke samping. Lalu dimulai dari kredit dan dilanjut dengan debit. Enter. Lalu rumusnya ditarik ke bawah agar akun-akunnya muncul. Setelah selesai, kita total, dan totalnya harus balance dengan menggunakan subtotal. Kita tarik dari atas ke bawah. Enter. Lalu kita tarik lagi ke samping. Dan balance.